dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita dengar bacaan Injil, ada satu kutipan yang seringkali kita dengar, yaitu adalah ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka bukan suatu kebetulan Yesus berkata, "Akulah jalan." Kalau Anda hari ini, sore ini nanti pulang, Anda ketik kata jalan di YouTube, di Google, atau dimanapun, ya, di media sosial. Kalau Anda ketik kata jalan, pasti yang muncul adalah berita tentang presiden datang ke Provinsi Lampung dan meninjau jalan rusak di sana. Apalagi ketika itu dia merubah rutenya, harusnya tidak melalui jalan itu, tetapi dia pilih jalan itu. Karena apa? Rute yang akan dia pakai itu sudah dengan bantuan Bandung Bondowoso, dalam 1 hari 1 malam itu langsung diaspal. Tapi dia pilih jalan lain, ternyata masih berlubang. Bukan satu kebetulan, tapi memang menarik sekali. Saya lihat nonton videonya begitu ya. Yang menarik itu komentar warga sekitar. Ada yang bilang, "Aduh, jalan di sini sudah lama sekali, puluhan tahun tidak dibetulin. Waduh, rusak parah. Apalagi kalau hujan." Nah, ini kalau kita hujan seperti ini ya. Apalagi kalau hujan. Lalu ini pernyataan ini yang membuat saya berpikir keras. Apalagi kalau hujan, jalannya udah kayak pecel diulek gitu. Pecel diulek apa gitu? Saya pikir keras gitu ya. Iya, udah kayak lumpur gitu. Wah, pecel diulek, tapi masih mikir saya, pecel diulek, mungkin bumbunya kali ya. Bumbu pecel diulek, tapi kan bumbu pecel itu udah halus ya, kacangnya diulek. Tapi bicara soal ini bukan satu kebetulan lagi, Yesus mengatakan akulah jalan. Dan kita lagi rame perbincangan soal jalan di Provinsi Lampung. Tapi soal jalan ini menjadi pekerjaan kita bersama. Berbicara soal pekerjaan bersama, lalu tanggung jawab bersama, dalam bacaan Injil pula banyak satu kata yang diulang, yaitu pekerjaan. Yesus berkata berulang-ulang, ini pekerjaan Tuhan. Kalau kamu nggak sadar bahwa kamu
disertai Tuhan, paling enggak kamu sadarilah pekerjaan-pekerjaan baiknya. Aku akan pergi, kamu akan menjalankan pekerjaan Tuhan, mungkin lebih dari yang aku lakukan. Maka kata pekerjaan itu senantiasa diulang-ulang sama Tuhan Yesus. Maka ini juga menjadi tanggung jawab kita secara pribadi juga, karena kita diutus untuk melakukan sesuatu, berbicara soal pekerjaan. Karena apa? Karena kadangkala berbicara soal pekerjaan itu berbicara juga soal apa? Mau dibilang hoki, enggak juga. Talenta, bakat, ya kadangkala ada benernya juga, tapi enggak selalu benar juga. Misalkan teman saya, ya, ada yang punya talenta, suaranya bagus. Ya pekerjaannya dia jadi penyanyi. Dia banyak cuan di situ. Karena pekerjaannya penyanyi. Dia punya bakat dan ahli suaranya, ya, mencari pekerjaan, mencari rezeki dengan suaranya. Ada teman saya lagi misalkan, aduh, dia yang berhubungan dengan air, pokoknya wah dia dapat cuan deh, dapat rezeki. Misalkan apa? Oh dia usaha minuman, itu wah berhubungan dengan air. Ada yang usaha pompa air, ada tuh umat yang usahanya pompa air aja. Tapi dia wah rezekinya luar biasa, pekerjaannya itu. Maka kita juga melihat diri kita, ya, kita bercermin apa ya bakat yang Tuhan berikan kepadaku, dan aku cari rezeki di sana. Aku mendapatkan rezeki dari Tuhan itu dengan cara itu. Saudari-saudaraku terkasih, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kalau kita melakukan pekerjaan, Yesus mengatakan apa? Kamu lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang jalannya itu baik. Pekerjaan-pekerjaan yang caranya itu benar. Pekerjaan-pekerjaan yang membawa kehidupan. Jangan sebaliknya. Pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita tersesat, jalannya nggak benar. Pekerjaan-pekerjaan yang caranya itu salah, menyimpang. Atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak membuat kita atau orang lain itu hidup. Nah, itu harus bercermin. Kita pekerjaannya sudah sesuai belum dengan apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudari-saudara, ini berlangsung seumur hidup. Mulai dari kita kecil sampai kita nanti berangkat, kita bercermin dan selalu lihat apakah pekerjaan yang aku lakukan ini seturut dengan pekerjaan Tuhan. Kalau sudah seturut, pasti membawa kehidupan, membawa kebahagiaan, membawa sukacita. Tapi kalau tidak seturut, kadangkala kita tadi merasakan kegelisahan, takut, mungkin nggak tampak, tapi di dalam hati kita sebenarnya berkecamuk. Kalau kita masih senantiasa, aduh Romo saya masih berdosa, saya masih banyak kesalahan, ya. Jangan karena Yesus mengatakan di rumah Bapakku masih banyak tempat tinggal, kita santai-santai saja. Nih Yesus nih kalau dalam ilmu marketing dia salah nih, ya. Dia berkata, tenang, di rumah Bapakku masih banyak tempat tinggal. Salah ini secara marketing. Karena apa? Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di jalan ke Sawangan atau jalan kemana Pantai Indah Kapuk, itu ada baliho-baliho, ya, tentang atau penjualan properti, penjualan rumah gitu, ya. Kalau marketing yang baik, pasti iklannya segera beli, gitu kan? Persediaan terbatas, ya. Bulan ini cicilan rendah, bulan depan cicilannya udah bertambah. Wah, macam-macam. Itu marketing, menjual rumah. Tapi Yesus ini malah udah tenang. Di tempat Bapakku masih banyak tempat tinggal. Di rumah Bapak masih teman-teman, pasti dapat. Yang membuat kita kadangkala terlelap. Yang membuat kita kadangkala terhanyut. Ya udah, di rumah Bapak masih banyak tempat tinggal ini, ya nanti saja saya bertobatnya. Nanti kalau udah mau mati, udah mau meninggal, saya udah usia, ya udah
udah usia 70 itu udah baru saya bertobat lah. Ya karena ya udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya, udah saya bertobat. Tapi kan nggak semua orang sampai 70 tahun. Kita kan nggak tahu. Maka kalau kita punya pikiran demikian, udah ntar aja lah bertobatnya, masih lama, di rumah Bapak masih banyak tempat ya. Kita harus sadar juga bahwa tadi kembali, kalau pekerjaan-pekerjaan kita seturut dengan Tuhan yang baik, ya, kita dijamin nih, sudah direservasi sama Yesus sendiri. Udah, artinya apa? Udah di tempat Bapa itu pasti ada tempat buatmu. Tapi kalau kamu menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kalau enggak, ya nanti reservasinya bisa diganti. Karena apa? Yesus enggak kenal. Yesus bilang, oh dia jangan deh. Ya, dia pekerjaan-pekerjaannya enggak seturut dengan kerjaan Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, semoga kita senantiasa bercermin diri tadi, jalan kebenaran dan hidup. Kita jalan bersama dengan Tuhan, mencapai sesuatu yang benar dengan cara yang benar, sehingga kita membawa hidup, membawa damai, membawa sukacita bagi diri kita, bagi sesama, bagi keluarga, bagi orang tua, bagi anak, bagi pasangan, bagi siapapun yang kita jumpai. Damai sejahtera, sukacita berlimpah. Semoga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan seturut dengan pekerjaan Tuhan. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan.